Mari silakan duduk. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena pada pagi hari yang berbahagia ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu dalam kendalinya Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan pada pagi menjelang siang ini kami rindu dapat bimbingan daripada firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap percaya. Terima kasih Bapa, pakai mulut bibir hamba untuk memperkatakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Silakan kita lihat Alkitab kita langsung saja yang diambil dari kitab Yohanes 1. Kita lihat Alkitab kita dalam kitab Yohanes 1 ayat yang pertama. Kita lihat Yohanes 1 ayat yang pertama. Dikatakan, sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tema yang hari ini yang akan saya sampaikan berbicara tentang hidup dalam firman. Saudara, dari bacaan kita di kitab Yohanes 1 ayat 1 ini jelas berkata kalau firman itu adalah Allah. Jadi tema ini berbicara hidup di dalam firman, artinya hidup di dalam Allah atau hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara terkasih, maksud dan tujuan dari pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan di hari ini agar kita sebagai jemaatnya Tuhan, kita semakin menyukai firman Tuhan. Coba saya mau tanya dulu di tempat ini siapa yang kira-kira setiap hari baca Alkitab? Coba tunjuk tangan dulu. Puji Tuhan, ada seberapa orang doang, yang lainnya. Saya berharap setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin excited, kita semakin semangat di dalam membaca firman Tuhan. Karena dari penyampaian firman Tuhan ini kita nanti akan dapat mengerti peranan atau tujuan daripada pembacaan firman Tuhan itu. Nah, coba kita lihat yang pertama, apa peranan firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya? Apa peranannya? Kita lihat di layar. Peranan firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Saya bacakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi yang pertama, firman Tuhan ini berperan menjadi penuntun kehidupan orang percaya. Tahu artinya penuntun? Jadi firman Tuhan ini dapat menuntun kita karena firman ini adalah terang bagi langkah kehidupan kita. Nah, Alkitab katakan dalam Matius 4 ayat ke-16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di dalam negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Maksudnya orang-orang yang belum bertobat seperti hidup di dalam kegelapan. Sehingga dia butuh terang. Nah, coba saudara. Umpamanya di saat malam kita di tempat ini umpamanya pada saat ini adalah malam. Lalu tiba-tiba mati lampu. Lalu ada instruksi dari mimbar ini. Kita lomba lari. 1, 2, 3. Kira-kira apa yang terjadi? Ya tabrakan, ya bisa hancur semua di ruangan. Kita bisa saling berjatuhan. Kenapa kita tidak bisa berjalan di dalam kegelapan? Sekali lagi saya katakan,
orang-orang yang belum bertobat itu hidup di dalam kegelapan. Makanya orang itu butuh terang. Agar jalan kehidupan kita ini dapat dituntun oleh terang itu. Dan yang kita tahu pasti tidak bisa orang buta menuntun orang buta. Nggak akan mungkin bisa orang buta menuntun orang buta. Berarti kita membutuhkan terang itu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kita dituntun untuk apa? Coba saudara terkasih baca dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Poin yang pertama tadi berbicara firman Tuhan itu dapat menuntun setiap kita orang percaya. Sekarang kita mau dituntun kemana? Coba baca 2 Timotius 3 ayat 15. Ada yang bisa baca jemaat? Enggak pegang Alkitab ya. Kitab sucinya juga boleh dipegang. Bisa dibuka kitab sucinya. Ya, Hendra silakan baca. Jadi saudara, firman itu dapat menuntun kita kepada keselamatan. Karena firman itulah yang menerangi langkah kehidupan kita. Jadi kalau di zaman dulu, orang-orang pada saat itu meletakkan lampu itu di kaki mereka. Jadi sehingga mereka berjalan dalam kegelapan, mereka tidak jatuh ke dalam lubang, tidak terantuk kepada batu. Karena apa? Karena terang itu, firman itulah yang menuntun kita berjalan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang berhasil. Tanpa terang yang ajaib itu kita nggak akan bisa berhasil. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia yang menerangi setiap orang percaya hidup di dalam terang yang ajaib itu. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 12 ada satu janji daripada kebenaran firman Tuhan itu. Janjinya apa? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Jadi saudara, poin yang pertama, peranan firman Tuhan, ini bagi kita yang rajin baca Alkitab. Bagi yang kita yang intim mempelajari Alkitab. Peranannya bagi kehidupan kita, firman itu bisa menuntun kita kepada kehidupan yang benar. Bahkan jaminannya, barang siapa mengikut aku, barang siapa meneliti firman, barang siapa yang mempelajari firman, ia tidak berjalan di dalam kegelapan. Jadi saudara, kalau mau hidup di dalam dunia ini, marilah kita hidup di dalam terang yang ajaib itu. Karena Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang. Nah saudara, yang kedua, peranan firman Tuhan bagi orang percaya. Yang kedua, firman itu dapat memulihkan. Memulihkan kita dari apa kira-kira? Dari kebiasaan buruk kita. Memulihkan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang memulihkan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Saudara terkasih, firman itu dapat memulihkan kehidupan kita kalau kita mau diajar. Karena Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau kita mau diajar firman Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita akan dipulihkan. Karena firman Tuhan juga, saudara terkasih, firman itu juga dapat menegur untuk menyatakan,
mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan dengan hati yang mau dikoreksi. Dengan hati yang terbuka. Saudara, dalam Yakobus 1 ayat 21 berkata, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Artinya apa? Kita menerima firman dengan hati yang siap untuk dikoreksi. Waktu kita memiliki hati yang siap untuk dikoreksi, maka firman itu akan menegur kita untuk menyatakan mana yang salah, mana yang benar. Sehingga apa yang terjadi? Firman itu mengkoreksi. Yang tujuannya untuk memperbaiki kelakuan kita. Sekali lagi saya katakan. Firman itulah yang akan mengkoreksi hidup kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Jadi jangan kita seperti dalam Yakobus 1 dikatakan kita melihat kaca lalu pergi, kita lupa wajah kita. Tetapi baiklah kita mengizinkan firman itu mengkoreksi kita sehingga kita bisa memperbaiki tingkah laku perbuatan kita. Dan luar biasanya firman itu juga dapat melatih kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Jadi untuk hidup di dalam kebenaran itu butuh latihan yang instan setiap hari dibutuhkan. Kebiasaan yang buruk itu nggak segampang itu aja bisa berbalik. Itu harus dilatih. Makanya teman-teman nggak gampang merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik kalau kita tidak mau latihan. Contoh, kita nggak mau baca Alkitab. Kalau tidak kita latih dari awal, kita paksakan diri kita untuk latihan, kita pasti nggak akan bisa. Maka dari itu teman-teman, di dalam pelayanan saya setiap jam 7 pagi sampai jam 8 pagi, saya ajak teman-teman itu untuk latihan bersama. Anda yang malas belajar Alkitab, ayo kita latihan bersama. Setiap jam 7 pagi kita buat komitmen. Jam 7 pagi kita buat komitmen sampai jam 8 waktu kita pakai untuk mempelajari firman Tuhan. Setelah itu kita berdoa bersama. Jadi dituntun, dipegang. Untuk melatih kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik butuh waktu untuk dilatih. Amin. Yang tujuannya apa? Agar mendidik kita hidup di dalam kebenaran. Yang tadi malas bangun pagi, tapi karena sudah ada satu komitmen tiap jam 7 pagi kita baca Alkitab. Nah puji Tuhan, sampai hari ini kami sudah melakukan itu selama sebulan setengah bersama Hendra dan ada beberapa teman yang lain. Setiap jam 7 pagi saya minta teman-teman untuk berkomitmen untuk belajar Alkitab dan berdoa selama 1 jam. Saya katakan ini harus kita lakukan sampai menjadi satu habit, menjadi kebiasaan bagi kita. Kalau sini udah menjadi satu kebiasaan, menjadi satu habit bagi kita, maka saudara terkasih, kita bisa lepas dia untuk melanjutkannya sendiri. Amin. Jadi firman itu bisa memulihkan hidup kita kalau kita mau diajar. Kalau kita nggak mau diajar, firman itu nggak akan mungkin memulihkan kita. Karena respon dari kita apa? Respon dari firman Tuhan itu mengubahkan kita. Nah kitanya sendiri responnya bagaimana? Kalau kita tidak mau diubah, kalau kita tidak mau dilayanin, ya gimana mau bisa terjadi perubahan? Kan tergantung daripada diri kita pribadi. Mau nggak kita berubah? Kalau kita memiliki hati yang mau berubah, hati yang mau belajar, hati yang mau siap ditegur, hati yang siap dikoreksi, kita memiliki hati yang mau melatih diri kita supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, saya yakin dan percaya. Hidup kita pasti akan dipulihkan. Yang ketiga saudara, coba kita lihat di dalam Roma 1 ayat 16. Boleh baca Hendra, Roma 1 ayat 16.
Yang ketiga saudara, firman itu dapat memberi kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Ingat, firman itu adalah Allah. Artinya Allah dapat memberi kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, kehidupan kita ini sama seperti handphone. Saya kasih contoh yang gampang, itu handphone. Kalau handphone dipakai terus, dia akan habis baterainya, akan habis kekuatannya. Sehingga bisa jadi lowbat dan mati. Kalau dia tidak dicas, kalau handphone dicas di mana? Handphone dicas di aliran listrik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus dicas sama firman. Kita harus menjalin hubungan sama firman itu supaya kita memiliki kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita sering dicas firman, saudara, maka kekhawatiran akan menjauh daripada kita. Apalagi di saat zaman sekarang ini, di zaman sulit ini, kita tidak intim dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan dihantui dengan kekhawatiran, akan dihantui dengan kecemasan, akan dihantui dengan hal-hal yang gak baik. Tapi kalau kita bergaul karib, bergaul intim dengan firman Tuhan itulah yang akan memberi kekuatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu Rasul Paulus berkata, sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil itu berbicara tentang Yesus. Saudara, dalam kitab Yohanes 1 ayat 14 dikatakan Injil itu atau firman itu telah menjadi manusia. Itulah yang kita kenal dan kita sebut sebagai Yesus. Kalau kita bergaul karib dengan firman Tuhan ini, kita akan diberi kekuatan yang baru. Sehingga di dalam menjalani kehidupan yang sulit seperti di tahun-tahun belakangan ini, kita tetap bisa sabar. Kita tetap bisa enjoy. Kenapa? Karena firman tadilah yang memberi kekuatan kepada kita. Firman itu tadi yang memberi pengharapan kepada kita. Firman itu juga yang memberi kepastian dalam kehidupan kita. Karena firman itu tidak pernah meninggalkan kita. Firman itu tidak pernah membiarkan kita. Firman itu selalu ada mendampingi kita. Karena firman itu Immanuel. Allah menyertai kita. Yang terakhir, coba kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat yang kedua. Kita lihat Ulangan 28 ayat 22. Boleh baca Hendra, Ulangan 28 ayat 22. Ya. Ulangan 28. Kita lihat di sini ada sebab, ada akibat. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Akibatnya apa? Penyebabnya apa berkat itu datang kepada kita? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi poin yang keempat, firman Tuhan, peranan firman Tuhan bagi orang percaya dapat mendatangkan berkat. Yang menjadi pertanyaannya, berkat apa? Coba kita lihat dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari bacaan firman Tuhan ini kita dapat kesimpulan kalau firman itu dapat memberi berkat keberhasilan dan berkat keberuntungan bagi yang selalu mendengar dan memperkatakan firman itu. Makanya dalam Alkitab tadi dikatakan janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Dan dikatakan tadi di Ulangan tadi, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, akibatnya apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkat apa? Berkat keberhasilan dan berkat keberuntungan. Sehingga kita nggak berkata lagi, aduh sial aku hari ini. Aduh sial aku hari ini. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan terus-menerus, maka berkat keberhasilan dan berkat keberuntungan akan menyertai kita seumur hidup kita. Kesimpulan pada hari ini, mari kita lebih giat membaca Alkitab, mempelajarin Alkitab. Karena ada manfaat yang sangat sungguh luar biasa kita bisa dapatkan dari kita membaca dan mempelajari Alkitab ini. Yang pertama manfaat yang kita dapat, firman itu dapat menuntun kita. Kita berjalan dengan firman itu, ada yang megang kita. Firman itu yang memegang kita berjalan. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Sehingga kita tidak terantuk kepada masalah. Firman itu yang memberi terang bagi langkah kehidupan kita. Yang kedua, kesimpulan dalam khotbah ini. Mari kita belajar firman Tuhan agar hidup kita dipulihkan. Kalau kita belajar firman Tuhan, pasti hidup kita dipulihkan. Karena firman Tuhan dapat menegur sehingga kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Firman itu juga dapat mengkoreksi sehingga berubah kelakuan kita. Firman itu juga dapat mendidik kita, melatih kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, firman itu sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Agar kita tidak gampang letih lesu, agar kita tidak gampang khawatir. Mari kita intim dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhanlah ada pengharapan dan kepastian dalam kehidupan. Yang terakhir, saudara terkasih, firman Tuhanlah yang dapat memberi berkat kepada setiap kita. Di saat kita mendengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan itu terus-menerus, maka berkat keberhasilan dan keberuntungan menyertai saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yakin dan percaya kebenaran firman itu akan menyelamatkan kami. Firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Karena iman kami meyakini firman itulah kekuatan Allah yang dapat menuntun kami di dalam kehidupan kami. Firman itulah yang dapat memulihkan kehidupan kami. Firman itulah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan kami. Firman itulah juga yang dapat memberkati kami. Sehingga kami hidup di dalam keberhasilan dan keberuntungan. Materaikan firman itu dalam lubuk hati kami. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar pendengar firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus.